Pengkhianatan paling menjijikan terungkap tepat di bawah hidungnya sendiri. Seorang istri yang selama ini dikenal lembut dan penurut, tak sengaja menyaksikan adegan intim antara suaminya dan ibu tirinya di sebuah pavilion rahasia yang jauh dari jangkauan publik. Bukan hanya urusan ranjang, ternyata mereka adalah sepasang ular yang sedang menjerat sang ayah dalam skema perampokan aset yang sangat rapi dan mematikan. Namun mereka tidak sadar bahwa wanita yang mereka remehkan ini telah menyimpan bukti rekaman yang akan menghancurkan hidup mereka selamanya. Akankah sang istri berhasil merebut kembali tahta keluarganya melalui kekuasaan lentera, atau justru ia yang akan hancur dalam permainan kotor mereka? Saksikan bagaimana sebuah dendam elegan berubah menjadi imperium kejayaan yang tak tertandingi. Senang sekali bisa berbagi cerita ini dengan Anda semua. Ngomong-ngomong, Anda sedang menonton atau membaca dari kota mana nih? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan berkenalan lebih dekat. Secari kertas bukti transaksi perhiasan itu, Sisil simpan rapat-rapat di balik lipatan pakaian paling dalam di lemari. Seolah-olah benda itu adalah api yang bisa membakar jemarinya jika disentuh terlalu lama. Pagi itu, Wawan terbangun dengan sikap yang jauh lebih ceria dari biasanya. Seolah-olah beban rahasia yang ia pukul justru memberinya energi baru untuk bersandiwara. Ia bersiul kecil sambil merapikan dasinya, bahkan sempat memberikan kecupan singkat di kening Sisil. Sebuah afeksi yang terasa sangat artifisial dan hambar bagi Sisil. Hari ini Mas ada dapat penting di luar kota bersama tim audit. Mungkin pulangnya akan sangat larut, jadi jangan menungguku untuk makan malam ya. Ucap Wawan dengan nada yang begitu meyakinkan, tanpa menyadari bahwa mata Sisil sedang menatap tajam ke arah tas kerjanya. Sisil hanya mengangguk pelan, membiarkan suaminya pergi dengan kebohongan yang tersusun rapi. Namun di dalam kepalanya, sebuah rencana mulai terbentuk. Begitu deru mobil Wawan menghilang di kegelapan, Sisil segera menghubungi kantor suaminya dengan dalih ingin mengirimkan dokumen yang tertinggal. Jawaban dari sekretaris Wawan sungguh di luar dugaan. Tidak ada rapat di luar kota, bahkan Wawan telah mengambil cuti mendadak untuk alasan keluarga. Jantung Sisil berdegup kencang. Ia tahu persis kemana tujuan suaminya jika bukan ke kantor. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia mengemudikan mobilnya menuju kediaman Pak Rudi, berharap firasatnya kali ini salah besar. Namun kenyataan pahit justru terpampang nyata saat ia memarkirkan mobilnya agak jauh dari gerbang rumah ayahnya. Di sana, mobil Wawan terparkir dengan angkuh di halaman, sementara mobil Pak Rudi tidak terlihat di tempatnya. Sisil teringat bahwa pagi ini ayahnya memang memiliki jadwal pemeriksaan kesehatan rutin di rumah sakit pusat yang memakan waktu cukup lama. Dengan langkah yang terasa berat namun pasti, ia berjalan masuk melalui pintu samping yang kuncinya masih ia simpan. Suasana rumah begitu sunyi, hanya terdengar sayup-sayup suara tawa dari arah pavilion belakang yang menghadap ke kolam renang. Dari balik tirai jendela yang sedikit terbuka, Sisil menyaksikan pemandangan yang menghancurkan seluruh sisa harapannya. Di sana, Hanum sedang duduk santai di kursi malas dengan gaun rumah yang mewah. Sementara Wawan berdiri di belakangnya, memijat bahu ibu tirinya itu dengan gerakan yang sangat akrab. Mereka berbincang dengan nada yang sangat rendah, diselingi tawa kecil yang terdengar sangat intim. Tidak ada raut wajah bersalah dari keduanya. Yang ada hanyalah kenyamanan yang dibangun di atas penderitaan Sisil dan pengkhianatan terhadap Pak Rudi. Sisil memejamkan matanya erat-erat, berusaha menahan sesak yang seolah ingin meledak dari dadanya. Ia tidak ingin melabrak mereka sekarang, karena ia tahu bahwa tanpa strategi yang matang, ia hanya akan dianggap sebagai istri yang cemburu buta. Ia harus menjadi lebih cerdik dari mereka berdua. Sambil melangkah mundur dengan perlahan agar keberadaannya tidak diketahui, Sisil bersumpah dalam hati bahwa setiap tetes air mata yang ia tahan hari ini akan ia tukar dengan kesuksesan yang akan membuat mereka berlutut di kemudian hari. Ia bukan lagi Sisil yang lemah. Ia adalah wanita yang sedang mengumpulkan kekuatan di tengah puing-puing kepercayaan yang telah hancur total. Wanita yang sedang mengumpulkan kekuatan di tengah puing-puing kepercayaan itu perlahan menjauh dari pavilion dengan langkah yang seringan kapas, memastikan tidak ada satupun daun kering yang berderak di bawah sepatunya. Sisil segera kembali ke mobil, mencengkram kemudi dengan buku-buku jari yang memutih, sementara napasnya tersengal seolah baru saja berlari maraton menembus badai. Ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia menunggu di balik kerimbunan pohon besar di luar pagar, memperhatikan gerbang rumah ayahnya dengan tatapan sedingin es.
Tak lama kemudian, Hanum keluar dari pintu utama dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya, diikuti oleh Wawan yang tampak sangat protektif saat membukakan pintu mobil untuk wanita yang seharusnya ia panggil ibu itu. Sisil membuntuti mereka dari jarak aman, menjaga jarak dua kendaraan agar kehadirannya tetap tersembunyi di tengah kemacetan kota yang mulai padat. Mereka berhenti di sebuah kafe terpencil di pinggiran kota, tempat yang jarang dikunjungi oleh kalangan sosialita rekan-rekan Pak Rudi. Dari sudut meja yang terlindung oleh tanaman hias besar, Sisil menyaksikan bagaimana Wawan dan Hanum duduk berdekatan. Jemari mereka saling bertautan di atas meja kayu yang kusam. Tidak ada rasa canggung, yang ada hanyalah kemesraan yang lancang. Sebuah pengkhianatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran di siang bolong. Di sela-sela pengamatannya, Sisil mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil beberapa foto serta video pendek dengan tangan yang gemetar hebat namun penuh tekad. Setiap jepretan kamera adalah paku yang ia tancapkan pada peti mati rumah tangganya yang telah mati rasa. Ia melihat Hanum menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Wawan yang disambut dengan senyum puas dan anggukan mantap. Sisil mengerutkan kening, menyadari bahwa hubungan ini bukan sekedar urusan hati, melainkan ada motif materi yang lebih gelap di baliknya. Sisil tahu, ia tidak bisa lagi bertindak sendirian, atau sekedar mengandalkan emosi yang meluap. Ia butuh sekutu, seseorang yang bisa membantunya memetakan jalur hukum dan finansial untuk mengamankan aset ayahnya sebelum Hanum dan Wawan mengurasnya habis. Sambil menghapus sisa air mata yang sempat jatuh di pipinya, Sisil mencari sebuah nama di daftar kontaknya, Fuad. Ia adalah sahabat lamanya yang kini dikenal sebagai konsultan bisnis bertangan dingin yang ahli dalam menangani sengketa rumit. Dengan satu pesan singkat yang terkirim, Sisil resmi memulai babak baru dalam hidupnya. Sebuah misi untuk bangkit dan merebut kembali kehormatan yang telah mereka injak-injak tanpa ampun. Misi untuk bangkit dan merebut kembali kehormatan itu dimulai dengan langkah yang sangat diperhitungkan. Saat Sisil kembali ke rumah sebelum Wawan tiba dengan segala kebohongannya. Ia tidak lagi menunggu di ruang tamu dengan wajah penuh harap. Sebaliknya, ia bergerak taktis di area-area tersembunyi yang sering menjadi tempat suaminya berbisik di telepon. Dengan tangan yang kini lebih stabil berkat tekad yang membaja, Sisil menyisipkan sebuah alat perekam suara mini di balik vas bunga porselen besar yang terletak tepat di sudut ruang santai, titik buta yang biasanya dianggap aman oleh Wawan untuk melakukan percakapan pribadinya. Sisil tahu bahwa foto-foto di kafe tadi hanyalah permukaan dari sebuah konspirasi yang jauh lebih sistematis dan berbahaya bagi masa depan ayahnya. Malam itu, suasana rumah terasa mencekam bagi Sisil. Meski Wawan mencoba bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja, dengan membawakannya sebungkus martabak manis kesukaannya. Sisil menerima pemberian itu dengan senyum tipis yang penuh rahasia, membiarkan Wawan merasa bahwa sandiwaranya berhasil mengecoh sang istri. Begitu suaminya tertidur lelap setelah seharian menghabiskan waktu bersama Hanum, Sisil mengendap-endap mengambil alat perekam tersebut dan membawanya ke ruang kerja pribadinya yang kedap suara. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia memasang penyuara telinga dan mulai mendengarkan rekaman yang tertangkap selama beberapa jam terakhir. Suara yang muncul pertama kali adalah deru napas Wawan yang berat, disusul oleh nada sambung telepon yang kemudian diangkat oleh suara wanita yang sangat ia kenali, Hanum. "Tenang saja sayang, Rudi sudah sangat percaya padaku. Dia baru saja menandatangani surat kuasa atas beberapa aset properti di pinggiran kota." Suara Hanum terdengar begitu tajam dan penuh kemenangan melalui rekaman tersebut. Sisil mematung, jemarinya meremas pinggiran meja kayu saat mendengar suaminya menjawab dengan nada yang tak kalah licik. "Bagus. Begitu dana dari penjualan itu cair, kita bisa segera memindahkan sebagian besar modalnya ke rekening luar negeri yang sudah kupersiapkan. Sisil tidak akan curiga. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk menyadari bahwa pondasi rumah ini sudah keropos." Sisil memejamkan mata, membiarkan setiap kata pengkhianatan itu meresap ke dalam sanubarinya, sebagai bahan bakar untuk kemarahannya yang kini telah berubah menjadi energi dingin yang mematikan. Ternyata, pengkhianatan ini bukan hanya soal perselingkuhan fisik, melainkan sebuah rencana perampokan terstruktur terhadap harta kekayaan ayahnya yang telah dikumpulkan selama puluhan tahun. Hanum menggunakan pesonanya untuk memanipulasi Pak Rudi.
sementara Wawan menggunakan posisinya sebagai menantu kepercayaan untuk memuluskan aliran dana haram tersebut. Mereka berdua sedang menari di atas ketulusan seorang pria tua dan kepercayaan seorang istri yang setia. Pagi harinya, Sisil tidak lagi menunjukkan raut wajah murung atau penuh tanya. Ia tampil lebih segar dengan riasan yang tegas, seolah-olah ia sudah siap menghadapi medan perang yang sesungguhnya. Sebelum berangkat menemui Fuad, ia menyempatkan diri menatap foto ibunya yang tersenyum di dinding ruang tengah. Ia berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan warisan ibunya dan jerih payah ayahnya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Logika Sisil kini telah sepenuhnya mengambil alih kendali, memadamkan sisa-sisa perasaan cinta yang pernah ia miliki untuk Wawan. Ia sadar bahwa untuk mengalahkan serigala berbulu domba, ia harus menjadi jauh lebih cerdik dan tak terlihat, hingga saat yang tepat untuk menerjang tiba. Logika yang telah mengambil alih kendali itu seketika goyah saat Sisil melangkah masuk ke rumah masa kecilnya dan melihat Pak Rudi tengah duduk di beranda, menatap taman dengan gurat kebahagiaan yang jarang terlihat sebelumnya. Ayahnya tampak jauh lebih muda sejak kehadiran Hanum, seolah beban masa tua dan kesepian yang selama ini menghimpitnya telah sirna, tertutup perhatian manis wanita itu. Sisil berdiri mematung di ambang pintu, merasakan pergulatan batin yang sangat hebat. Jika ia menyerahkan bukti rekaman itu sekarang, ia tidak hanya akan menghancurkan Wawan dan Hanum, tetapi juga akan meremukkan hati ayahnya yang baru saja menemukan kembali semangat hidupnya. Ada ketakutan besar bahwa kebenaran yang pahit ini bisa menjadi pukulan kesehatan yang fatal bagi Pak Rudi yang memiliki riwayat gangguan jantung ringan. Sisil mendekat dan duduk di samping ayahnya, mencoba mencari celah untuk memberikan peringatan tanpa harus mengungkap tabir gelap itu secara gamblang. Ya, apakah ayah benar-benar yakin telah memberikan kepercayaan penuh pada Hanum soal aset-aset itu? Tanya Sisil dengan nada sehalus mungkin. Pak Rudi tertawa kecil sembari menepuk tangan putrinya, meyakinkan bahwa Hanum adalah anugerah yang dikirim Tuhan untuk membantunya mengelola hari tua, bahkan menyebut bahwa Wawan adalah menantu terbaik yang sangat membantu urusan administratif mereka. Mendengar itu, tenggorokan Sisil terasa tercekat oleh tumpukan fakta yang harus ia telan bulat-bulat demi menjaga senyum di wajah pria yang sangat ia cintai itu. Keraguan antara mengikuti kata hati yang ingin melindungi perasaan sang ayah atau menggunakan logika untuk menyelamatkan aset keluarga terus berperang di kepalanya. Sisil menyadari bahwa setiap hari yang ia habiskan dalam kebimbangan adalah peluang bagi Wawan dan Hanum untuk melangkah lebih jauh menuju tujuan busuk mereka. Namun, ia tidak bisa egois. Ia butuh strategi yang lebih halus, di mana ia bisa menjatuhkan kedua pengkhianat itu tanpa membuat ayahnya ikut hancur di bawah reruntuhan sandiwara mereka. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk menyimpan rahasia itu sedikit lebih lama, setidaknya sampai ia memiliki jaring pengaman yang cukup kuat untuk menopang ayahnya saat badai kebenaran itu akhirnya ia lepaskan. Jaring pengaman yang Sisil harapkan itu mulai menemukan bentuknya saat ia melangkah masuk ke sebuah kantor konsultan yang tenang dan berwibawa di pusat kota, tempat Fuad telah menantinya. Fuad, teman masa kuliahnya yang kini bertransformasi menjadi pria dengan sorot mata tajam dan pembawaan tenang, menyambutnya dengan secangkir teh hangat yang sedikit meredakan gemetar di tangan Sisil. Tanpa banyak basa-basi, Sisil meletakkan ponsel dan alat perekamnya di atas meja, membiarkan bukti-bukti pengkhianatan itu bicara sendiri di hadapan seorang profesional. Selama beberapa saat, hanya terdengar suara percakapan rendah dari rekaman tersebut, sementara Fuad mendengarkan dengan dahi yang berkerut dalam, menganalisis setiap celah hukum yang bisa mereka gunakan. Sisil, ini bukan sekadar masalah perasaan, ini adalah upaya pengambil alihan aset secara terencana, ujar Fuad dengan suara berat namun menenangkan. Ia tidak hanya menawarkan solusi hukum, tetapi juga membukakan mata Sisil tentang potensi besar yang selama ini terkubur di bawah bayang-bayang Wawan. Fuad mengingatkan Sisil pada bakat desainnya yang luar biasa, sebuah keahlian yang sempat membuat Sisil menjadi bintang di masa kuliah sebelum ia memutuskan untuk menjadi istri yang sepenuhnya berbakti. Fuad menyarankan agar Sisil tidak hanya fokus pada kehancuran lawan, tetapi juga pada pembangunan kembali jati dirinya yang telah hilang
agar ia memiliki posisi tawar yang kuat saat konfrontasi besar itu tiba. Diskusi itu berlangsung hingga berjam-jam, mengubah arah hidup Sisil dari seorang korban yang meratap menjadi seorang arsitek bagi masa depannya sendiri. Fuad menjanjikan bantuan untuk melacak aliran dana yang dialihkan Wawan secara diam-diam, namun ia menekankan bahwa Sisil harus memiliki kesibukan yang sah sebagai kedok untuk kegiatannya di luar rumah. Dengan dorongan Fuad, Sisil memutuskan untuk membuka kembali studio desain kecilnya yang lama terbengkalai, sebuah langkah awal untuk mandiri secara finansial. Saat meninggalkan kantor itu, Sisil merasakan secercah harapan yang selama ini redup mulai berpijar kembali. Ia kini tahu bahwa ia tidak akan berjalan sendirian dalam menghadapi badai yang sedang menuju ke arahnya. Secercah harapan yang berpijar setelah pertemuan dengan Fuad memberikan Sisil keberanian untuk menggali lebih dalam ke dalam labirin keuangan yang selama ini dikelola oleh Wawan. Sesuai instruksi Fuad, Sisil memanfaatkan waktu saat Wawan sedang pergi menemani Hanum meninjau proyek fiktif untuk memeriksa komputer pribadi suaminya di ruang kerja rumah mereka. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia memasukkan kode akses yang pernah ia intip secara tidak sengaja sebulan yang lalu. Begitu layar terbuka, Sisil segera menelusuri folder-folder tersembunyi yang terkunci dengan nama samaran. Apa yang ia temukan di sana jauh lebih mengerikan daripada sekedar perselingkuhan. Itu adalah sebuah skema penggelapan dana yang sangat rapi. Di dalam folder bertajuk investasi masa depan, Sisil menemukan dokumen digital yang menunjukkan bahwa Wawan telah mencairkan deposito atas nama Pak Rudi secara bertahap. Uang tersebut tidak langsung masuk ke kantong Wawan, melainkan dialirkan melalui beberapa perusahaan cangkang yang ternyata direkturnya adalah adik kandung Hanum. Sisil menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan syok saat menyadari bahwa suaminya sedang menguras sumur kehidupan ayahnya hingga kering. Ada pula draft perjanjian jual-beli tanah milik keluarga Sisil yang sudah ditandatangani oleh Pak Rudi. Namun kolom pembelinya masih dikosongkan. Seolah-olah mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengisi nama pihak ketiga dan melenyapkan aset tersebut selamanya. Jebakan finansial ini terbuka lebar di depan mata Sisil, memperlihatkan betapa naifnya ia selama ini karena menganggap Wawan hanya sekadar suami yang kurang perhatian. Ternyata, setiap kata manis dan pelukan yang ia terima adalah bagian dari strategi untuk membuatnya tetap lengah, sementara rumahnya dirampok dari dalam. Sisil segera menyalin seluruh data tersebut ke dalam cakram keras portabel. Tangannya kini tidak lagi gemetar karena ketakutan, melainkan karena amarah yang terkendali. Ia menyadari bahwa Hanum bukan sekadar wanita penggoda. Dia adalah otak di balik manipulasi ini. Menggunakan pesonanya untuk membutakan Pak Rudi, dan menggunakan keserakahan Wawan sebagai eksekutor lapangan. Sambil menyandarkan punggungnya di kursi kerja Wawan yang dingin, Sisil mulai memetakan serangan baliknya. Ia tidak akan membiarkan sepeser pun dari harta ayahnya berpindah tangan ke rekening luar negeri yang sempat ia dengar dalam rekaman tempo hari. Ia segera menghubungi Fuad kembali, menyampaikan temuan krusial ini agar langkah hukum yang mereka siapkan bisa lebih mematikan. Sisil juga memutuskan untuk mulai memindahkan beberapa aset pribadinya sendiri ke bawah manajemen studio desain barunya, memastikan bahwa ketika badai ini pecah, ia memiliki benteng finansial yang kokoh untuk menampung ayahnya. Malam itu saat Wawan pulang dengan wajah yang tampak lelah namun puas, Sisil menyambutnya dengan secangkir kopi hangat seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat melontarkan pertanyaan ringan tentang perkembangan bisnis ayahnya, memancing Wawan untuk terus berbohong. Setiap dusta yang keluar dari mulut suaminya kini ia simpan sebagai amunisi terakhir. Sisil menatap Wawan dengan tatapan yang sangat dalam, sebuah tatapan yang Wawan artikan sebagai kekaguman, padahal itu adalah cara Sisil menandai titik kehancuran pria di hadapannya. Permainan catur ini baru saja memasuki babak tengah, dan Sisil sudah menyiapkan langkah skakmat yang tidak akan pernah mereka duga sebelumnya. Langkah skakmat yang telah Sisil siapkan akhirnya menemui momentumnya pada malam peringatan ulang tahun perusahaan Pak Rudi. Sebuah acara formal yang dihadiri oleh kolega bisnis dan kerabat dekat. Di balik keanggunan gaun hitam yang membalut tubuhnya, Sisil menyimpan sebuah kejutan yang akan meruntuhkan panggung sandiwara yang telah dibangun Wawan dan Hanum dengan begitu rapi. Suasana aula hotel yang megah itu dipenuhi denting gelas kaca dan tawa basa-basi. Namun bagi Sisil, setiap detik terasa seperti hitung mundur menuju ledakan. Saat Pak Rudi berdiri di podium untuk memberikan sambutan,
Wawan dan Hanum berdiri berdampingan di barisan depan, memamerkan kedekatan yang membuat perut Sisil mual. Ketika tiba gilirannya untuk memberikan pidato penghormatan sebagai putri tunggal, Sisil melangkah ke depan dengan kepala tegak dan sorot mata yang tak tergoyahkan. Alih-alih membacakan teks yang sudah dipersiapkan, ia memberi isyarat kepada petugas teknis untuk menyalakan layar besar di belakang panggung. Keheningan seketika menyelimuti ruangan saat layar tersebut tidak menampilkan foto-foto kenangan keluarga, melainkan dokumen-dokumen pengalihan aset dan rekaman suara yang sangat jelas. Suara Wawan yang sedang merencanakan pemindahan modal ke rekening luar negeri bergema di seluruh aula, memutus semua alibi yang pernah ia bangun. Wajah Wawan berubah pucat pasi, sementara Hanum mencoba melarikan diri dari sorotan lampu, namun langkahnya terhenti oleh kehadiran Fuad dan tim hukum yang sudah berjaga di pintu keluar. Sisil menatap ayahnya yang tampak terguncang, lalu beralih menatap suaminya dengan senyum yang sangat dingin. "Kesetiaan tidak bisa dibeli dengan harta yang kau curi, Mas," ucap Sisil melalui pengeras suara. Suaranya tetap stabil meski hatinya berkecamuk. Di hadapan ratusan pasang mata, topeng kesalehan Wawan dan kelembutan Hanum terlepas sepenuhnya, meninggalkan mereka telanjang dalam rasa malu yang tak terlukiskan, sementara Sisil berdiri sebagai satu-satunya sosok yang memegang kendali atas kehancuran mereka. Suara Sisil yang bergetar namun tegas di depan pengeras suara itu memicu kehebohan yang tak terkendali di seluruh aula, mengubah pesta perayaan menjadi ruang pengadilan yang menghakimi. Wawan yang semula mematung seperti patung lilin, tiba-tiba tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar sangat sinis dan penuh keputusasaan. Alih-alih memohon ampun atau bersujud di kaki Pak Rudi, ia justru melangkah maju dengan tatapan menantang, mencoba membalikan keadaan dengan ego yang masih membubung tinggi. Ia menunjuk Sisil dengan telunjuknya yang bergetar, lalu berteriak bahwa semua yang ia lakukan adalah akibat dari sikap Sisil yang dianggapnya terlalu dingin dan terlalu sibuk menjaga citra keluarga hingga melupakan perannya sebagai seorang istri. "Jangan berlagak menjadi korban, Sisil. Kau yang membuatku mencari kehangatan di tempat lain karena kau lebih mencintai tumpukan kertas desainmu daripada suamimu sendiri," teriak Wawan, mencoba meracuni pikiran orang-orang di ruangan itu dengan narasi palsu. Hanum, yang menyadari posisinya semakin terdesak, langsung bersembunyi di balik punggung Pak Rudi yang lemas, berpura-pura menangis terseduh-seduh dan menuduh bahwa Sisil telah merekayasa semua bukti itu karena tidak rela melihat ayahnya memiliki pendamping baru. Sandiwara mereka sungguh luar biasa. Mereka mencoba menanamkan keraguan di benak Pak Rudi yang saat itu tengah memegangi dadanya dengan napas tersengal-sengal. Sisil menatap suaminya dengan rasa jijik yang memuncak, menyadari bahwa pria ini tidak hanya seorang pengkhianat, tetapi juga seorang pengecut yang tak berani mengakui kesalahannya. Ia tidak membalas teriakan itu dengan amarah yang sama, melainkan hanya memberikan isyarat kepada tim keamanan untuk membawa keluar orang-orang yang telah mencemari nama baik keluarganya. Pak Rudi, meski tampak hancur, perlahan melepaskan pegangan tangan Hanum dari lengannya dengan gerakan yang sangat dingin. Di tengah reruntuhan harga diri yang berserakan, Sisil menyadari bahwa kata-kata Wawan tidak lagi bisa menyakitinya. Justru pengakuan pengecut itu semakin memantapkan hatinya untuk memutuskan segala ikatan dan memulai hidup baru tanpa beban masa lalu yang beracun. Keputusan bulat untuk memutus segala ikatan itu ia buktikan dengan melangkah keluar dari aula hotel tanpa menoleh sedikit pun pada bayang-bayang Wawan yang masih berusaha membela diri di tengah kerumunan. Malam itu juga, Sisil kembali ke rumah mereka hanya untuk mengemas satu koper berisi pakaian dan dokumen-dokumen penting miliknya. Ia tidak menyentuh satupun perhiasan mahal atau barang pemberian Wawan yang kini terasa seperti barang rongsokan tak berharga. Setiap sudut ruangan yang dulu ia tata dengan penuh cinta, kini tampak seperti sel penjara yang menyesakan, mengingatkannya pada setiap detik ia tertipu oleh kenyamanan semu. Sisil meletakkan kunci rumah dan cincin pernikahannya di atas meja rias, sebuah pernyataan bisu bahwa ia telah melepaskan statusnya sebagai istri dari pria yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Di luar, hujan turun rintik-rintik, seolah ikut merasakan kegetiran hatinya. Namun, Sisil merasa jauh lebih ringan saat menutup pintu itu untuk terakhir kalinya. Ia memacu mobilnya menuju sebuah apartemen kecil yang telah Fuad siapkan sebagai tempat bernaung sementara. Jauh dari kemewahan, namun menawarkan kedamaian yang selama ini ia rindukan.
Di sana, di tengah ruangan yang masih kosong dan sunyi, Sisil duduk di lantai dan membiarkan air matanya mengalir deras untuk pertama dan terakhir kalinya atas kegagalan rumah tangganya. Tangisan itu bukan tanda kelemahan, melainkan proses penyucian diri dari sisa-sisa racun masa lalu yang selama ini mengendap di jiwanya. Keesokan paginya, ia terbangun bukan sebagai Sisil yang terpuruk, melainkan sebagai seorang pejuang yang siap merebut kembali masa depannya. Dengan saldo tabungan pribadi yang tidak seberapa namun halal, ia mulai menata mimpinya kembali dari nol di atas meja kayu kecil di sudut apartemen tersebut. Ia menghubungi beberapa relasi lamanya di dunia desain, menyatakan bahwa Sisil yang baru telah kembali dan siap untuk berkarya dengan identitas yang lebih kuat. Ia sadar bahwa jalan di depannya tidak akan mudah, namun bagi Sisil, kemiskinan materi jauh lebih terhormat daripada hidup dalam gelimang harta yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan air mata ayahnya. Jalan di depannya memang tidak semulus yang ia bayangkan, karena kenyataan pahit mulai menghantam saat satu persatu rekan bisnis lamanya menarik diri karena tidak ingin terseret dalam skandal keluarga yang sedang hangat diperbincangkan. Sisil duduk di sudut apartemennya yang remang-remang, menatap layar laptop yang hanya menampilkan penolakan kerjasama. Sementara sisa uang di rekeningnya mulai menipis untuk menutupi biaya operasional studio kecilnya. Rasa kesepian menyerang begitu hebat di tengah malam, membuatnya terkadang meragukan apakah pilihannya untuk meninggalkan kemewahan sudah tepat. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia teringat pada wajah ayahnya yang kecewa dan kelicikan Wawan yang tidak punya malu. Hal itu seketika membakar kembali semangatnya yang nyaris padam. Di tengah situasi yang mencekik itu, Fuad datang membawa kabar yang menjadi titik balik bagi mentalitas Sisil yang sedang diuji. Fuad tidak datang dengan uang, melainkan dengan sebuah tantangan untuk mengikuti kompetisi desain internasional yang sangat prestisius. Sebuah ajang yang selama ini dianggap Sisil terlalu tinggi untuk ia jangkau. Jangan biarkan mereka menang dengan melihatmu menyerah pada keadaan, Sisil. Tunjukkan bahwa kreativitasmu jauh lebih bernilai daripada semua aset yang mereka curi, ujar Fuad dengan nada yang sangat meyakinkan. Kalimat itu bagaikan bensin yang menyambar api di dalam jiwa Sisil, mengubah rasa putusnya menjadi ambisi yang meluap-luap. Sisil mulai bekerja siang dan malam dalam kesunyian apartemennya, mengubah rasa sakit hatinya menjadi goresan-goresan sketsa yang penuh makna dan emosi. Ia tidak lagi peduli dengan jam tidur atau makanan mewah. Fokusnya hanya satu, yaitu membuktikan bahwa ia bisa berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Keadaan yang serba terbatas justru memaksanya untuk menjadi lebih inovatif dalam menggunakan bahan dan konsep, menciptakan karya yang belum pernah ada sebelumnya di pasar fashion. Di titik nadir inilah, Sisil menemukan kekuatan terpendamnya, sebuah ketangguhan yang lahir dari kehancuran, yang perlahan namun pasti mulai membentuk sosok wanita sukses yang akan membuat semua orang yang meremehkannya terbungkam. Ketangguhan yang lahir dari kehancuran itu akhirnya tertuang sepenuhnya dalam setiap guratan kain dan pola yang Sisil ciptakan, hingga lahirlah sebuah brand yang ia beri nama Lentera. Nama itu bukan sekedar label, melainkan simbol bahwa di tengah kegelapan paling pekat sekalipun, seseorang harus mampu menjadi cahaya bagi dirinya sendiri. Dengan sisa energi dan harapan yang ada, Sisil membawa koleksi pertamanya ke panggung kompetisi internasional yang disarankan oleh Fuad. Koleksi tersebut mengusung tema metamorfosis, sebuah narasi visual tentang perjalanan ulat yang terhimpit dalam kepompong sunyi sebelum akhirnya pecah menjadi kupu-kupu yang indah. Keunikan desain Sisil yang menggabungkan keanggunan klasik dengan sentuhan modern yang berani segera menarik perhatian para kritikus mode dunia yang selama ini haus akan karya dengan kedalaman jiwa. Kemenangan mengejutkan Sisil di ajang tersebut menjadi batu loncatan yang luar biasa. Dalam semalam, pesanan mulai membanjiri kotak masuk surelnya dari berbagai butik ternama di mancanegara. Sisil tidak membiarkan kesuksesan awal ini membuatnya jemawa. Ia justru semakin giat bekerja dengan menyewa sebuah gudang tua yang ia sulap menjadi studio produksi yang estetik dan efisien. Di bawah bimbingan strategis dari Fuad, Sisil mulai merekrut para perajin lokal yang kehilangan pekerjaan akibat krisis, memberikan mereka harapan baru sebagaimana ia memberikan harapan pada dirinya sendiri. Brand Lentera tumbuh dengan sangat pesat, bukan hanya karena estetika produknya, tetapi karena cerita di baliknya. Cerita tentang seorang wanita yang memilih bangkit dari pengkhianatan paling pahit dalam hidupnya. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan Wawan dan Hanum mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan yang parah. Tanpa akses ke rekening Pak Rudi yang kini telah dibekukan sepenuhnya oleh tim hukum Fuad,
mereka mulai terjepit oleh utang-utang gaya hidup yang selama ini ditopang dari hasil manipulasi. Wawan yang terbiasa hidup mewah dengan menumpang harta mertua, kini harus menghadapi kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan cangkang yang ia bangun bersama Hanum hanyalah ilusi yang siap runtuh kapan saja. Hubungan yang dulu mereka klaim penuh dengan kehangatan, kini berubah menjadi ajang saling menyalahkan. Wawan menuduh Hanum sebagai otak yang ceroboh, sementara Hanum menganggap Wawan sebagai eksekutor yang lemah dan tidak kompeten. Sisil memantau semua perkembangan itu dari kejauhan dengan perasaan datar, tanpa sedikit pun keinginan untuk membalas dendam secara langsung. Baginya, kesuksesan brand Lentera yang kini mulai merambah ke pasar retail besar adalah bentuk pembalasan yang paling elegan. Ia tidak perlu mengotori tangannya dengan amarah. Ia cukup membuktikan bahwa tanpa kehadiran mereka, ia justru mampu melesat lebih tinggi daripada yang pernah mereka bayangkan. Setiap kali wajahnya muncul di sampul majalah bisnis terkemuka, Sisil tahu bahwa itu adalah tamparan keras bagi Wawan yang dulu meremehkan bakatnya. Ia telah bertransformasi dari seorang istri yang terabaikan menjadi seorang pengusaha visioner yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri, membangun sebuah imperium yang fondasinya bukan lagi pasir hisap, melainkan beton kemandirian yang tak tergoyahkan. Beton kemandirian yang tak tergoyahkan itu membuat Sisil mampu menatap masa depan dengan dagu tegak. Sementara di sudut kota yang berbeda, Wawan sedang menatap tumpukan surat tagihan yang kian menggunung di atas meja makannya yang kini nampak kusam. Tanpa sokongan dana dari Pak Rudi, gaya hidup mewah yang selama ini dipamerkan oleh Wawan dan Hanum runtuh seketika, seperti kartu yang tersenggol angin. Hanum yang semula nampak begitu mempesona dengan segala kemewahannya, kini mulai kehilangan binar di matanya. Ia lebih sering menghabiskan waktu untuk berteriak menuntut sisa uang yang sudah lama habis digunakan untuk menutupi kerugian investasi bodong mereka. Kehangatan yang dulu mereka banggakan di belakang Sisil kini telah menguap, berganti dengan cacian bisu dan suasana rumah yang lebih dingin daripada lemari es. Wawan mencoba mencari peruntungan dengan melamar ke beberapa perusahaan besar, namun namanya telah masuk dalam daftar hitam industri karena skandal manipulasi aset yang sempat mencuat ke publik. Ironisnya, saat ia sedang berjalan gontai di trotoar, ia melihat layar LED raksasa di perempatan jalan yang menampilkan profil Sisil sebagai ikon pengusaha sukses tahun ini. Penyesalan mulai merayapi dinding hatinya, bukan karena ia kembali mencintai Sisil, melainkan karena ia menyadari betapa bodohnya ia telah melepaskan wanita yang ternyata merupakan sumber keberuntungan dan kekuatan yang sesungguhnya. Ia teringat bagaimana dulu ia sering mengabaikan ide-ide desain Sisil, yang kini justru bernilai miliaran rupiah dan dipuja oleh banyak orang di seluruh dunia. Di sisi lain, Pak Rudi yang telah pulih secara perlahan mulai mengambil peran sebagai penasehat di studio Lentera, memberikan dukungan moral yang selama ini sempat terputus oleh kabut tipu daya Hanum. Ayah dan anak itu kembali merajut kedekatan yang lebih jujur, tanpa ada lagi rahasia atau pihak ketiga yang mencoba memecah belah. Sisil melihat ayahnya kembali tersenyum tulus, sebuah pemandangan yang jauh lebih berharga daripada seluruh omset bisnisnya. Sementara itu, Hanum yang mulai merasa terdesak secara ekonomi, mencoba melakukan langkah nekat terakhir dengan menghubungi Pak Rudi untuk meminta belas kasihan, namun panggilannya hanya berakhir di kotak suara yang dingin, menandakan bahwa pintu maaf dan akses harta telah tertutup rapat selamanya bagi sang Ratu Sandiwara. Pintu maaf dan akses harta yang telah tertutup rapat bagi sang Ratu Sandiwara itu menjadi penegas bahwa kejayaan masa lalu mereka kini benar-benar telah menjadi debu di bawah kaki Sisil. Malam itu, di sebuah aula megah bertaraf internasional, Sisil berdiri di balik tirai panggung, mengatur napasnya yang tenang, sementara pembawa acara menyebut namanya sebagai penerima penghargaan inovator fashion terbaik tahun ini. Dengan langkah yang penuh wibawa dan keyakinan, ia melangkah maju ke bawah sorot lampu yang menyilaukan, disambut oleh tepuk tangan meriah dari para tokoh terkemuka dan investor yang dulu sempat meragukannya. Sisil memegang piala emas itu dengan jemari yang kokoh, lalu memberikan pidato singkat tentang bagaimana rasa sakit bisa ditempa menjadi karya yang mencerahkan banyak orang melalui Lentera. Di barisan paling belakang, tersembunyi di balik bayang-bayang pilar, sosok Wawan berdiri dengan pakaian yang tidak lagi rapi, menatap panggung dengan tatapan yang kosong sekaligus penuh duka. Ia nekat menyelinap ke acara tersebut hanya untuk melihat sosok wanita yang dulu ia remehkan, kini bersinar begitu terang hingga ia merasa tak layak bahkan untuk sekadar memandang bayangannya.
Setelah acara selesai, Wawan mencoba menghadang langkah Sisil di area parkir, berharap bisa mendapatkan 1 menit saja untuk mengutarakan penyesalan yang kini mencekik lehernya. Namun, saat Sisil keluar dengan pengawalan yang ketat dan didampingi oleh Fuad yang tampak begitu melindungi, Wawan hanya bisa mematung di kejauhan. Sisil sempat menghentikan langkahnya sebentar ketika matanya menangkap sosok pria yang dulu adalah dunianya itu. Namun, tidak ada kemarahan atau dendam yang terpancar dari wajahnya. Ia hanya menatap Wawan dengan tatapan datar yang jauh lebih menyakitkan daripada makian. Sebuah tatapan yang menandakan bahwa Wawan adalah orang asing yang tak lagi memiliki tempat dalam memorinya. Tanpa sepatah kata pun, Sisil masuk ke dalam mobil mewahnya, meninggalkan Wawan yang tertunduk lesu di tengah kegelapan malam. Di dalam kendaraan yang melaju tenang, Sisil menyadari bahwa kemenangan sejatinya bukanlah piala emas di tangannya, melainkan kemampuan untuk tidak lagi merasa terusik oleh masa lalu yang pernah menghancurkannya. Kemampuan untuk tidak lagi merasa terusik oleh masa lalu yang pernah menghancurkannya itu membawa Sisil pada fase kedamaian yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, kedamaian itu sempat terusik ketika suatu sore, sekretarisnya mengabarkan bahwa ada seorang pria yang bersikeras ingin menemuinya di lobi kantor pusat Lentera. Pria itu tidak memiliki janji temu, namun ia menolak untuk pergi sebelum bisa menyampaikan sebuah surat secara langsung kepada Sisil. Dari balik kaca jendela ruang kerjanya yang luas di lantai atas, Sisil melihat sosok yang kini tampak sangat rapuh dan kehilangan arah. Itu adalah Wawan, yang kini berdiri di sana tanpa setelan jas mahal atau kepercayaan diri yang dulu selalu ia banggakan. Dengan hela napas panjang, Sisil memutuskan untuk menemuinya, bukan karena ia masih peduli, melainkan untuk menegaskan garis pembatas yang permanen di antara mereka. Pertemuan itu terjadi di ruang tamu lobi yang terbuka, di bawah sorot mata beberapa karyawan yang mungkin masih mengenali wajah mantan suami pimpinan mereka. Wawan berdiri dengan kaku, jemarinya meremas selembar surat yang isinya mungkin sudah ia hafal di luar kepala. Saat Sisil duduk di hadapannya dengan aura seorang pemimpin yang tenang, Wawan langsung menundukkan kepala, tak sanggup menatap mata wanita yang dulu ia khianati dengan begitu kejam. "Sisil, aku tidak datang untuk meminta hartamu atau memohon posisiku kembali," ucap Wawan dengan suara serak yang nyaris pecah. Ia mulai bercerita tentang betapa hancurnya hidupnya saat ini. Bagaimana Hanum telah pergi meninggalkannya setelah berhasil membawa lari sisa simpanan terakhirnya. Dan bagaimana ia kini harus hidup berpindah-pindah karena tidak mampu membayar sewa tempat tinggal. Wawan mengulurkan surat tersebut. Sebuah permohonan maaf yang tertulis dengan tulisan tangan yang berantakan. Ia mengaku bahwa egonya telah membutakannya, dan bahwa ia baru menyadari bahwa kecantikan luar yang ditawarkan Hanum hanyalah fata morgana jika dibandingkan dengan ketulusan dan kecerdasan yang dimiliki Sisil. Ia memohon agar Sisil memberikan satu kesempatan untuknya bekerja, bahkan sebagai staf rendahan sekalipun, asalkan ia bisa berada di dekat Sisil untuk menebus kesalahannya. Penyesalan itu tampak nyata di wajahnya yang kuyu. Namun bagi Sisil, kata-kata itu datang di waktu yang salah. Penyesalan yang lahir hanya karena seseorang telah jatuh miskin dan kehilangan segalanya, bukanlah penyesalan yang murni, melainkan sekadar bentuk keputusasaan untuk bertahan hidup. Sisil mendengarkan semua keluh kesah itu tanpa memotong sekalipun. Wajahnya tetap tenang seperti permukaan danau di pagi hari. Setelah Wawan terdiam, Sisil menggeser surat itu kembali ke arah suaminya tanpa membacanya. "Mas, kesalahanmu bukan hanya padaku, tapi pada kepercayaan yang kau injak-injak demi keserakahan sesaat," ujar Sisil dengan nada suara yang terkontrol namun sangat berwibawa. Ia menjelaskan bahwa Lentera dibangun di atas nilai-nilai integritas dan kejujuran, dua hal yang sudah lama hilang dari diri Wawan. Memberikan Wawan tempat di perusahaannya hanya akan menodai filosofi bisnis yang ia perjuangkan dengan air mata dan kerja keras selama setahun terakhir. Sisil berdiri, menandakan bahwa pertemuan singkat itu telah berakhir. Ia mengatakan bahwa ia telah memaafkan Wawan jauh sebelum pria itu datang menemuinya, karena menyimpan dendam hanya akan memperlambat langkahnya menuju masa depan. Namun, memaafkan bukan berarti menerima kembali atau menyediakan ruang untuk orang yang telah merusak fondasi hidupnya. Sisil memberikan sebuah kartu nama lembaga pelatihan kerja mandiri kepada Wawan, menyarankannya untuk memulai hidup baru dari bawah dengan jujur, tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang yang pernah ia sakiti. Saat Sisil berjalan pergi meninggalkan lobi, ia tidak merasakan beban apapun di pundaknya. Ia telah menutup bab terakhir dari buku masa lalunya dengan cara yang sangat bermartabat. Membuktikan bahwa seorang wanita sukses tidak diukur dari seberapa banyak musuh yang ia jatuhkan, melainkan dari seberapa tinggi ia mampu terbang meninggalkan mereka yang pernah mencoba mematahkan sayapnya.
membuktikan bahwa seorang wanita sukses tidak diukur dari seberapa banyak musuh yang ia jatuhkan, melainkan dari seberapa tinggi ia mampu terbang meninggalkan mereka yang pernah mencoba mematahkan sayapnya. Adalah pelajaran termahal yang kini Sisil dekap dengan erat. Setelah pertemuan terakhir yang mengurai emosi dengan Wawan, Sisil memilih untuk menghabiskan akhir pekannya di rumah utama bersama Pak Rudi. Suasana kediaman itu kini terasa jauh lebih tenang dan jernih. Tidak ada lagi aroma parfum bunga lili yang manipulatif atau bisikan-bisikan penuh muslihat di balik pintu. Pak Rudi tampak lebih segar, menghabiskan waktu paginya dengan merawat tanaman di taman belakang yang dulu sempat terabaikan saat ia terbuai oleh pesona semu Hanum. Sambil menikmati teh hangat, Pak Rudi menggenggam jemari Sisil, menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam karena sempat menjadi ayah yang buta akan kebenaran. Hanum telah benar-benar menghilang setelah proses hukum yang dijalankan Fuad berhasil membuktikan penggelapan dana yang ia lakukan. Ia melarikan diri ke luar negeri sebelum surat penangkapan resmi dikeluarkan, meninggalkan semua kemewahan yang ia dambakan dalam keadaan hancur lebur. Pak Rudi kini menyadari bahwa pendamping terbaik dalam hidupnya bukanlah seseorang yang datang dengan sanjungan palsu, melainkan putri kandungnya yang tetap berdiri kokoh sebagai benteng terakhir saat dunia mencoba meruntuhkan kehormatan keluarga mereka. Kehadiran Fuad di tengah-tengah mereka sore itu menambah kehangatan suasana, mengubah diskusi bisnis menjadi obrolan santai yang penuh dengan tawa tulus. Fuad bukan lagi sekadar konsultan bagi Sisil, melainkan sahabat yang telah membuktikan kesetiaannya di masa-masa tersulit. Seseorang yang melihat nilai Sisil saat ia masih menjadi butiran debu di lantai apartemen sempitnya. Mereka berbicara tentang rencana ekspansi Lentera ke pasar Asia. Namun kali ini Sisil melakukannya bukan dengan ambisi untuk membuktikan diri pada siapapun, melainkan untuk menebar lebih banyak manfaat bagi banyak orang. Matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat menciptakan semburat warna jingga yang indah, memantul di permukaan kolam renang yang jernih. Sisil menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara yang masuk ke paru-parunya begitu ringan dan menyegarkan. Badai Hanum telah sepenuhnya berlalu, menyisakan langit yang bersih dan tanah yang lebih subur untuk mereka tanami kembali dengan kejujuran. Di bawah naungan atap rumah yang penuh kenangan itu, Sisil akhirnya merasa benar-benar pulang. Bukan hanya kembali ke rumah fisiknya, melainkan kembali ke dalam pelukan kedamaian batin yang telah lama ia perjuangkan dengan penuh martabat. Kembali ke dalam pelukan kedamaian batin yang telah lama ia perjuangkan dengan penuh martabat, Sisil kini berdiri di puncak gedung kantor barunya, menatap cakrawala kota yang mulai berhias kerlip lampu malam. 5 tahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu memporak-porangkakan dunianya. Namun jejak luka itu kini telah bertransformasi menjadi garis-garis emas yang mempercantik karakter jiwanya. Dam Lentera bukan lagi sekedar nama di label pakaian. Ia telah menjelma menjadi sebuah gerakan pemberdayaan bagi wanita yang mengalami nasib serupa, memberikan mereka pelatihan, harapan, dan kemandirian untuk menulis ulang takdir mereka sendiri. Di sampingnya, Fuad berdiri dengan senyum yang tak pernah berubah, menjadi saksi bisu perjalanan seorang wanita dari titik nadir hingga menjadi matahari bagi banyak orang. Kabar terakhir yang ia dengar, Wawan dan Hanum harus menelan pahitnya kehidupan yang mereka tabur sendiri. Wawan menjalani hari-harinya sebagai buruh lepas di pelabuhan jauh dari kota, sementara Hanum tertangkap di perbatasan atas kasus penipuan lain yang ia lakukan pada orang yang berbeda. Tidak ada rasa puas atau sorak kemenangan di hati Sisil saat mendengar berita itu. Yang ada hanyalah rasa syukur karena ia memilih untuk tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kebencian yang sama. Ia menyadari bahwa membalas dendam dengan rasa sakit yang sama hanya akan menjadikannya sama buruknya dengan mereka. Kemenangan sejati adalah saat kita mampu mencapai kesuksesan tanpa perlu menjatuhkan orang lain secara langsung, melainkan membiarkan semesta bekerja dengan hukum keadilannya sendiri. Di hadapan para karyawan dan awak media dalam acara ulang tahun ke-5 Lentera, Sisil menyampaikan pesan penutup yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Pengkhianatan mungkin bisa menghancurkan rumah yang kita bangun, tapi ia tidak akan pernah bisa menghancurkan fondasi yang ada di dalam diri kita. Jangan pernah membiarkan perilaku buruk orang lain mengubah kebaikan hatimu, dan jangan biarkan luka masa lalu mendikte seberapa jauh kau bisa melangkah.
Bangkitlah bukan untuk membuktikan bahwa mereka salah, tapi untuk membuktikan bahwa kau berharga. Tepuk tangan berdiri yang menggema di ruangan itu adalah penghormatan bagi sebuah kejujuran dan ketangguhan mental yang luar biasa. Malam itu ditutup dengan momen hangat di mana Pak Rudi memberikan sebuah pelukan erat kepada putrinya. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa Sisil adalah kebanggaan terbesarnya. Di bawah langit yang ditaburi bintang, Sisil menyadari bahwa setiap air mata yang jatuh di apartemen sempit dulu telah menguap menjadi awan keberuntungan yang kini menaunginya. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam materi yang direbut dari orang lain, melainkan dalam ketenangan hati saat kita mampu memaafkan diri sendiri dan terus melangkah maju menuju cahaya. Sisil bukan lagi korban pengkhianatan. Ia adalah arsitek dari kebahagiaannya sendiri. Sebuah lentera yang akan terus bersinar abadi, menerangi jalan bagi siapapun yang merasa tersesat dalam kegelapan luka.